Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat media. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, akan tetapi sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di media ini, kita hanya berharap kita juga bisa dikumpulkan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tentunya demi keberkahan majelis di siang hari ini kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi besar Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Muhammad ibn Abdullah salawatullah wassalamuhu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tak terasa rasanya waktu ini berjalan dengan sangat cepat sekali. Apakah ini masuk dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa salah satu tanda-tanda kiamat adalah iqtirabuz zaman, di mana zaman itu akan berlalu dengan sangat cepat. Tiba-tiba hari pergi, datang minggu. Minggu berlalu, datanglah bulan. Bulan menghilang, datanglah tahun. Tahu-tahu kita sudah, mungkin sebagian kita mencapai usianya 40 tahun, 50 tahun, dan begitu seterusnya. Begitu juga Ramadan yang kita rasakan hari ini. Kemarin ketika kita di bulan Sya'ban, rindu rasanya kita ingin berjumpa dengan Ramadan. Kemudian kita masuk di bulan Ramadan. Rupanya tak terasa Ramadan itu terus bergulir sehingga sekarang kita masuk di 10 tengah bulan Ramadan. Karena kita tahu bahwa Ramadan itu terbagi menjadi 3. 10 awal, 10 tengah, dan 10 akhir. Dan kita berada di 10 tengah. Artinya kita berada di tengah-tengah Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu banyak pertanyaan yang harus dijawab. Apakah 10 awal Ramadan yang sudah lewat dari kehidupan kita, yang tidak mungkin kembali, apakah merubah kita? Apakah kita sudah berubah? Ucapan kita berubah, pandangan kita berubah, hati kita berubah, tingkah laku, perbuatan, akhlak kita berubah. Apakah puasa yang selama ini kita lakukan sudah merubah kepribadian kita? Apakah qiyamul lail, tarawih kita juga sudah merubah kepribadian kita? Dan di antara qiyamul lail dan puasa seperti qiraatul Quran dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, apakah sudah bisa merubah kita? Sayangnya, ada sebagian manusia sepertinya di luar Ramadan dan di dalam Ramadan itu sama saja. Walaupun Ramadan sudah berlalu 10 hari, tetap saja ucapannya tidak berubah. Masih suka menggibah. Pandangannya tidak berubah. Masih suka memandang yang haram. Hatinya tidak berubah. Masih memberikan peluang untuk hasad, dengki, dan dendam. Seolah-olah puasa dan tarawih itu sama sekali tidak berasar dalam kehidupannya. Jangan-jangan puasa kita persis seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rubbas shaim laisa lahul jaza illal ju' wal atsh." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu tidak diberikan balasan dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja.
Lalu apa faedahnya? Anda berlelah, berletih, 1 hari Anda tidak makan, tidak minum, menahan syahwat, tiba-tiba tidak mendapatkan apapun yang kita harapkan. Ibarat Anda bekerja ontang-panting tapi tidak pernah digaji. Apa rasanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harusnya 10 awal Ramadan lewat itu sudah bisa merubah kita. Tapi sayang, kondisi pasar, kondisi jalan-jalan, kondisi rumah-rumah kaum muslimin, dengan kesibukan mereka dengan keluarganya, dengan bisnisnya, dengan handphonenya, dengan hiburan-hiburannya, dengan televisinya, sebagai dalil bahwa rupanya Ramadan tidak merubah mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan kedua, 10 awal Ramadan sudah berlalu. Apakah hati kita masih tetap keras? Sehingga kita tidak bisa membuka Al-Quran. Ramadan bulan Quran. Jangan meninggalkan Al-Quran di bulan Quran. Ramadan bulan Quran. Jangan meninggalkan Al-Quran karena kesibukan-kesibukan yang tidak penting melebihi daripada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang yang berlalu 10 akhir Ramadan, dia puasa, dia qiyamul lail, tapi rasanya berat dia membaca Al-Quran walaupun hanya 1 lembar. Bahkan walaupun hanya 1 huruf, dia tidak sempatkan untuk membaca Al-Quran. Kalaupun dia sempat membaca Al-Quran, terkadang membaca Al-Quran hanya sebatas ketika ada keluangan waktu, itu pun tidak berjam-jam dia duduk membacanya. Terkadang baru sebentar kita membaca Al-Quran, tiba-tiba ada telepon, tiba-tiba ada WA, tiba-tiba ada panggilan, maka dengan mudahnya kita tutup mushaf, kemudian kita pergi, padahal ternyata panggilan WA ataupun SMS itu tidak jauh lebih penting dibandingkan membaca Al-Quran. Terkadang hanya berjumpa dengan kawan ngobrol, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan urusan-urusan pekerjaan. Jangan tinggalkan Al-Quran di bulan Al-Quran. Karena orang yang tidak mau membuka mushaf Al-Quran, artinya 10 akhir Ramadan, 10 awal Ramadan berlalu, tidak melembutkan hati kita dengan Al-Quran. Padahal Nabi SAW mengatakan kepada Abi Dzar, ya Aba Dzar, iqra'ul Quran, fa innahu nurun fid dunya wa dukhrun fil akhirah. Ya Aba Dzar, bacalah Al-Quran, karena Quran itu cahaya bagi engkau di dunia dan tabungan bagi engkau di akhirat. Ya, karena nanti pada hari kiamat semua manusia berhajat kepada lawyer, kepada para pengacara. Boleh jadi bukan hanya 1 lawyer atau pengacara, kita butuh ribuan pengacara. Tetapi di akhirat tidak bisa kita membayar pengacara di hadapan Allah, karena pengacaranya juga butuh pengacara. Sehingga yang bisa membela kita pada hari kiamat hanyalah amalan kita, salah satunya adalah bacaan Al-Quran. Dialah penyelamat kita pada hari kiamat berdasarkan sabda Nabi SAW, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan mendatangi para pembacanya pada hari kiamat, menjadi syafaat bagi para pembacanya. Kalau ada orang mengatakan, Ustadz, saya tidak lancar baca Al-Quran, sehingga akhirnya malas karena tidak lancarnya. Ingat, orang yang tidak lancar membaca Quran, tetapi dia punya kesungguhan untuk membaca Quran, Nabi menghabarkan gembira dengan hadisnya, bahwa Anda akan mendapatkan 2 pahala. Pahala kesungguhan Anda dan pahala bacaan Anda.
berlalunya Ramadan 10 awal, ternyata hati kita masih keras. Satu lembar Al-Quran pun kita tidak pernah baca. Maka saya nasihatkan, jangan tinggalkan Al-Quran di bulan Quran. Jangan sibukkan berpaling dari Al-Quran di bulan Al-Quran. Pertanyaan yang ketiga, berlalunya 10 akhir Ramadan, rupanya belum bisa menggerakkan kita pun untuk kasihan dengan manusia. Sifat rahmat belum tertanam, sehingga untuk bersedekah itu rasanya masih berat. Padahal banyak di bulan Ramadan orang-orang yang mereka bukan berpuasa di Ramadan saja, tapi di luar Ramadan mereka suka berpuasa. Artinya karena susah mendapatkan makan dan minum. Maka Nabi SAW dicontohkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi SAW ajwadun nas. Rasul itu orang yang paling dermawannya manusia. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Terutama di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika Jibril turun menemui Nabi SAW. Maka suatu ketika Nabi SAW dihadiahkan kambing. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kambing hadiah itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kakinya kambing, karena semua disedekahkan. Artinya di bulan sedekah, jangan sampai 10 hari berlalu sementara kita tidak bersedekah. Sedekah tidak harus besar, yang penting ikhlas. Nabi SAW mengatakan, man fattara as-saim kana lahu ajru saim. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Berlalunya Ramadan belum menggerakkan kita menjadi ahli sedekah. Kemudian pertanyaan yang keempat, Ramadan sudah berlalu 10 hari, kita berada di 10 tengah Ramadan. Tetapi sebagian manusia tidak tergerak untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Yang ada justru berlomba-lomba melakukan keburukan. Kita lihat apabila sudah mendekati waktu berbuka, hampir di semua tempat di negeri kita ini, pada asar saja jam 4 atau setengah 5, orang sudah berbondong-bondong ke tempat-tempat kuliner. Mereka memilah dan memilih makanan-makanan yang layak mereka makan saat berbuka. Terkadang tidak mengindahkan aurat mereka, baik yang membeli ataupun yang menjual. Tidak mengindahkan soal ikhtilat, campur baurnya laki-laki dan perempuan. Terkadang terlampau lama mencari makanan. Terkadang semua dia beli. Ternyata hal yang penting sebelum berbuka tidak dilakukan. Apa itu? Berdoa. Nabi SAW mengatakan, lis-shaimi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa itu ada doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan urusan perut, lupa pula dengan urusan doa. Dan itu kebanyakan kaum muslimin terjerumus kepada perkara seperti ini. Tidak salah kita mencari makanan untuk berbuka. Tapi kalau seandainya kemudian seseorang kemudian lebih lama pada hal-hal yang mubah atau mungkin bisa menjerumuskan kepada menghilangkan pahala puasa, maka sebaiknya berbukalah seperti Nabi SAW ajarkan kepada kita. Sederhana dalam berbuka, cukup dengan kurma, dengan air putih. Yang jelas inti masuk Ramadan itu supaya kita bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwa 10 akhir Ramadan itu ditentukan dari 10 awal dan 10 tengah Ramadan. Jadi 10 tengah yang kita sedang hadapi ini menentukan 10 akhir Ramadan.
Kalau kita di 10 tengah ini semakin rajin membaca mushaf, semakin rajin berpuasa, tarawih, zikir, lebih meningkat ibadahnya dibandingkan 10 awal. Saya pastikan di 10 akhir Ramadan kita akan lebih lagi sungguh-sungguh. Dan itu yang digambarkan oleh Ummul Mukminin Ummuna Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asra, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di 10 akhir Ramadan, syadda mi'zarahu, dia kencangkan sarungnya. Wa ahya lailatahu, dan dia hidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlah, dan dia bangunkan keluarganya untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan sudah berada di pertengahan, di 10 tengah. Maka jangan sampai kemudian 10 awal berlalu dari kita tidak merubah sama sekali baik ibadah kita dan kepribadian kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai mukaddimah di acara ATKJ. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya, akan memberikan kesempatan dan saya berikan kepada moderator. Falyatafaddal mashkur. Dalam tadi dalam peluang ini, dan insyaallah akan sangat bermanfaat dan juga suatu peluang kita semuanya kaum muslim muslimat dalam meneruskan ibadah puasanya di 20 hari, kurang lebih 20 hari ke depan nantinya, insyaallah. Amin. Dan sahabat hal semuanya dan juga bersama TV, kembali kita bertemu dalam peluang ATKJ ini, dan kami akan membacakan pertanyaan sudah untuk kirimkan melalui WhatsApp di nomor 0819 0101 010. Pertanyaan pertama sudah untuk kirimkan, yaitu dari Abdullah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan Ustaz begini. Bagaimana caranya Ustaz kita membayar utang puasa yang Ramadan yang sudah lama, Ustaz? Iya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, bagaimana cara membayar hutang yang sudah bertumpuk-tumpuk, mungkin beberapa Ramadan dia punya hutang tapi tidak mau membayarnya. Kemudian Allah berikan hidayah, dia sadar, kemudian dia teringat dengan hutang-hutang Ramadannya. Macam mana cara membayarnya? Begitu kurang lebih pertanyaannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya hutang kepada manusia, tentu manusia akan mengejar-ngejar kita. Maka sama apabila seorang berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memberikan sanksi, bahkan lebih parah dibandingkan sanksi manusia. Bahkan Nabi SAW tidak mau menyolati orang yang punya hutang kepada manusia. Bagaimana hutang itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul mengatakan, "Fallahu ahaqqu an yuqda." Maka hutang kepada Allah itu lebih layak untuk dibayar dibandingkan hutang kepada manusia. Karena itu mencakup keselamatan kita, dunia kita dan akhirat kita. Maka bagi Anda yang sudah terlanjur banyak hutang karena beberapa Ramadan Anda tidak mau bayar, kemudian dapat hidayah, baru Anda ingin membayar karena teringat dosa-dosa, maka pertama bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda lakukan kalau Anda kemudian memang sengaja tidak mau bayar atau karena kelalaian, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba apabila bertobat kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu tobatnya. Yang kedua, ini menjadi ranah khilaf para ulama. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni jilid yang ketiga dalam bab puasa, beliau berpendapat, menukilkan beberapa pendapat baik para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah dan yang lainnya, bahwa orang yang punya hutang Ramadan, mungkin 2 Ramadan atau 3 Ramadan sebelumnya, maka kewajiban dia 2. Pertama, dia harus mengqadha Ramadan. Yang kedua, dia harus membayar fidyah. Berat. Karena semakin melanggar tentukan hukumannya juga semakin berat. Selain qadha, Anda harus bayar fidyah. Tetapi ada pendapat yang lain
pendapat Hanafi, mazhab Hanafi, tidak perlu bayar fidyah, tapi tetap qadha. Artinya ada kesamaan, sama-sama diqadha. Cuman khilafnya hanya apakah dia perlu fidyah atau tidak, itu saja. Oleh karena itulah maka bertakwalah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, ingat-ingat kira-kira berapa hutang Anda. Kira-kira, dikira-kira saja. Ya, karena kalau orang yang lupa gitu kan, bagaimana cara menghitungnya dan bagaimana cara mengqadhanya? Maka para ulama mengatakan orang yang lupa maka dia harus mengingat-ingat. Ya, mengira-ngira, mengingat-ingat sampai betul-betul dia ingat. Kalaupun tidak ingat, maka ambil angka terbesarnya supaya umpamanya mungkin antara 10 atau mungkin 20. Tapi kita masih ragu. Ya. Maka kalau begitu ya sudah ditambah saja. Kemudian setelah itu kalau keluar Ramadan, maka perbanyaklah puasa sunnah. Perbanyaklah puasa sunnah karena kita sudah melalaikan puasa yang wajib. Wallahu a'lam. Baik, kita justru jawabannya tentunya Mas Abdul dan juga sahabat mana yang mungkin punya masalah yang sama, yaitu bingung untuk cara membayar hutang puasa Ramadan yang sudah berlalu. Tadi sudah paparkan bahwasannya antum bisa membayar jadi mengqadha puasanya, atau setelah bulan Ramadan selesai antum mungkin bisa pelan-pelan membiasakan untuk puasa sunnah. Yeah. Kembali di pertanyaan kedua dari Abu Safira. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaannya agak sedikit Ustaz ya, agak sepertinya tidak mungkin, tapi terkadang ada juga Ustaz yang seperti ini mengalami. Apa Ustaz, dia seorang tidur sebelum maghrib dan tidak bangun kecuali setelah fajar esok harinya Ustaz, apakah puasanya sah untuk besok Ustaz? Ya, alhamdulillah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yubayyitis siyam fala siyamalahu." Barang siapa yang tidak niat puasa di malam harinya, maka tidak dianggap puasa di siang harinya. Hadis ini berlaku kepada puasa wajib dan tidak berlaku kepada puasa sunnah. Sebab puasa sunnah itu boleh niat dadakan, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari datang ke rumah istri-istrinya, bertanya, "Hal indakum syai', apakah ada sesuatu yang bisa kumakan?" Kata istri-istrinya, "Tidak ada." Maka Rasul mengatakan, "Idzan inni shaim." Kalau gitu saya puasa. Artinya Rasul niat dadakan. Itu hanya berlaku di puasa sunnah. Tapi di puasa wajib lain. Puasa wajib itu beda. Makanya Rasul mengatakan, "Malam yubayyitis siyam fala siyamalahu." Barang siapa yang tidak niat di malam harinya, maka tidak dianggap puasa Ramadan di siang harinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama ada yang menyarankan sebaiknya dalam rangka kehati-hatian, niatlah di awal Ramadan itu, niatkan kita puasa 1 bulan. Tidak perlu setiap malam niat, maksudnya. Itu demi kehati-hatian. Kecuali kalau seandainya di pertengahan Ramadan kemudian kita batal karena kita safar, kita batal karena mungkin wanita-wanita haid, maka selesai hilang safarnya atau selesai hilang haidnya, kita perbaharui lagi niatnya. Tapi dengan niat di awal Ramadan untuk puasa 1 bulan itu kan bisa membantu kehati-hatian, karena tadi kasusnya seperti Anda akhirnya tidur sebelum maghrib, atau Allah bangunkan Anda setelah subuh pula, berarti 3 sholat lewat, dan Anda pun harus mengqadha sholat, karena Rasul mengatakan, "Man nama an salatin aw nasiyahu falyusalli idza dzakarahu." Apabila seorang tertidur ataupun lupa dan dia belum sholat, maka sholatlah ketika ingatnya. Akan tetapi karena ini adalah di luar kemampuan dia, dia tidur sebelum maghrib, artinya belum masuk waktu malam gitu ya. Kemudian dia tidak niat karena tertidur gitu ya. Maka para ulama mengatakan boleh dia niat ketika dia terbangun. Ada yang membolehkan seperti itu. Jadi ketika di pagi hari Anda terbangun, langsung niat, dan itu dianggap sah puasanya. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Dia yang ada tadi juga salah satu juga yang ada kehati-hatian juga. Iya.
Dan salah satu ya, mungkin sahabat hal ada yang melalui hal ini tentunya yang mungkin tidak tahu sebenarnya kemana. Insya Allah jawabannya Ustaz tadi bisa memberikan suatu pengertian dan pemahaman yang baik buat kita semuanya. Kembali kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkirimkan yang melalui WhatsApp. Ini dari Aslan di Batam. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya bila pasangan suami istri itu belum mandi junub Ustaz setelah subuh? Itu puasanya sah atau enggak Ustaz? Iya, alhamdulillah. Junub itu bukan pembatal puasa. Junub itu pembatal sholat. Karena termasuk hadas besar. Dan tidak ada pembatal-pembatal puasa itu junub. Tetapi sebaiknya kalau Anda memang junub, Anda bisa mandi sebelum subuh, tentu itu lebih baik lagi. Tapi kalau seandainya Anda baru bisa mandi setelah azan subuh, maka tidak mengapa, karena hal itu juga pernah dilakukan Nabi SAW berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasul pernah junub, kemudian Nabi SAW lewat azan subuh dan baru mandi setelah azan, kemudian melanjutkan puasanya. Jadi hadis Aisyah dalam Bukhari ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak membatalkan puasa karena junub. Karena memang junub itu bukan pembatal puasa. Ya, bukan pembatal puasa, artinya setelah azan langsung cepat Anda mandi. Karena bukan masalah puasanya yang paling penting itu, tapi masalah sholat subuhnya. Karena bagaimanapun sholat subuh itu adalah yang menentukan puasanya. Kalau baik sholatnya, maka baik semua amal yang lainnya. Kalau buruk sholatnya, maka dianggap buruk semua amal yang lainnya. Wallahu a'lam. Jadi nggak masalah Ustaz ya, kalau junub Ustaz ya. Yang penting biar kita kita maju takutnya sholat Ustaz ya. Baik gitu. Baik sahabat semuanya dan sahabat serta perusahaan TV, kembali kita dalam program Atikat ini dan pertanyaan berikutnya yaitu dari Abu Kenji di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bolehkah seseorang berpuasa Ustaz ketika safar? Karena pergi dengan pesawat kan lebih enak, sementara perjalanan tidak melelahkan. Karena walaupun saudara ada dari Allah fasilitas ya, kita bisa tidak puasa karena safar. Iya, alhamdulillah. Bicara tentang puasa saat safar, sebenarnya safar itu salah satu rukhsah. Orang tidak berpuasa karena memang Allah sendiri yang mengatakan, wa in kuntum maridun aw safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Kalau Anda sedang berpuasa kemudian Anda berbuka karena sakit atau safar, maka qadanya di hari yang lain. Artinya safar itu satu di antara rukhsah orang itu boleh tidak puasa. Akan tapi ulama bicara soal masalah puasa saat safar ini ada dua pendapat ataupun dua kondisi. Kondisi yang pertama, memang safarnya melelahkan, meletihkan, seperti safar gaya dulu. Menggunakan unta kuda di tengah padang pasir, bisa berbulan-bulan, lelah letih gitu kan. Sehingga tidak sanggup untuk berpuasa. Maka kalau seandainya orang yang kemudian safarnya seperti ini, melelahkan, memaksakan, ketika safar itu berpuasa padahal Anda lelah, Anda haus sekali, Anda lapar sekali, maka sebaiknya jangan puasa. Karena Nabi SAW mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak ada kebaikan orang yang safar ketika safar kalau dalam kondisi seperti ini. Kemudian yang kedua, kondisi memang safarnya itu tidak melelahkan. Seperti safar zaman sekarang kan tidak melelahkan. Kita ke Jawa saja, atau ke Medan, atau ke Pekanbaru, atau ke Padang, hanya dalam hitungan jam, ya, tidak hitungan hari. Bahkan di pesawat sendiri ada AC-nya, kemudian turun di bandara juga ada AC-nya, masuk mobil pulang kampung ada AC-nya. Jadi apa yang membuat kita lelah? Membuat kita membatalkan puasa. Maka kalau dalam kondisi yang kedua ini, ada dua pendapat. Yang pertama, lebih utama batal, karena tadi ada hadis tidak ada keutamaan bagi orang yang safar berpuasa. Yang kedua, lebih baik meneruskan puasanya. Kenapa? Karena momen Ramadan itu tidak akan Anda dapati di luar Ramadan. Momen Ramadan tidak akan Anda dapati di luar Ramadan. Kita ini di bulan Ramadan, mumpung di bulan Ramadan, walaupun ketika safar kita mendapatkan keutamaan dan keistimewaan Ramadan, maka puasalah kalau Anda sanggup. Dan bukan memaksa,
Ya, bukan memaksa, tetapi memang bisa kita berpuasa, sanggup. Sebagaimana ketika kita mukim, ketika safar sama saja kita sanggup. Maka sebaiknya berpuasa karena mengambil momen Ramadan. Yang kedua, abradi dimma, supaya kita tidak punya hutang. Karena punya hutang itu berat. Ya, punya hutang itu sangat berat sekali. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shama Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamu dahrin." Barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka Anda sama seperti puasa 1 tahun. Sebenarnya mengatakan bahwa barang siapa yang puasa Ramadan itu full, walitukmilul iddah, supaya kita menyempurnakan bilangan. Ya, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau sampai tanggal 29, kita sempurnakan bilangan ini. Sehingga kita masuk bulan Syawal, kita sudah tidak terbebani lagi dengan puasa Ramadan. Ya, maka dilihat dua kondisi tadi, dan pendapat yang kuat sebaiknya berpuasa dibandingkan tidak berpuasa kalau ada kesanggupan. Wallahu a'lam. Baik, baik Ustaz. Tentunya juga buat sahabat saya yang sudah memberikan saya tadi, juga tentunya mewakili juga mungkin antum semuanya juga sahabat semuanya juga bersama TV yang mungkin tidak sempat bertanya dan ingin menanyakan bagaimana sih hukumnya kalau misalnya safar ataupun safar itu tidak melelahkan. Ya. Semua tadi jawaban dari Ustaz tadi memberikan suatu pengertian dan pemahaman tentang bagaimana safar yang harus dikodok dan safar yang bisa terus dijalankan bersama dengan ibadah kita ini. Baik, kembali kita lanjut di pertanyaan yang sudah dikirimkan sahabat semuanya. Kali ini dari umur kita ya, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mengapa kemaksiatan ini mestinya terjadi satu bulan Ramadan? Padahal seperti kata dalam satu hadis, setan itu sedang dibelenggu oleh Allah. Syukur Ustaz. Ya, pertanyaan selanjutnya, barakallahu fiik. Bagaimana orang bisa bermaksiat di bulan Ramadan padahal syaitan itu sudah diikat dan dibelenggu? Maka jawabannya bahwa penyebab maksiat itu dari dua sisi. Pertama, dari penyakit syahwat. Yang kedua, dari penyakit syubhat. Syahwat ini sumbernya hawa nafsu. Sementara syubhat itu sumbernya setan. Artinya ketika setan dibelenggu di bulan Ramadan, berarti menutup satu penyakit saja yang disebut dengan syubhat. Tapi penyakit syahwat tidak bisa ditutup. Karena syahwat itu berasal dari hawa nafsu, tidak ada kait-mengait dengan setan. Artinya walaupun setan itu tidak menggoda manusia, ada saja manusia itu berbuat jahat. Karena pendorong dan pemicunya ada hawa nafsu. Dan hawa nafsu tidak ada kaitan dengan setan. Tetapi sebenarnya Ramadan ini bisa kita kalahkan dua-duanya, baik hawa nafsu ataupun setan. Hawa nafsu dengan cara berpuasa, karena puasa itu bisa menekan syahwat, syahwat makan, syahwat minum, syahwat berhubungan gitu ya. Kalau yang mubah saja kita tidak melakukannya, seperti makan minum, ataupun yang halal saja kita tidak melakukannya, melakukan hubungan intim bersama istri. Bagaimana yang haram? Yang halal saja tidak boleh, apalagi yang haram. Yang mubah saja tidak boleh, apalagi yang haram. Artinya hawa nafsu kita ditekan betul-betul oleh puasa ini. Kemudian di malam hari setan ditekan betul-betul dengan qiyamul lail, dengan bacaan Al-Quran, karena setan tidak suka dengan orang yang baca Quran. Apalagi kalau sudah orang yang baca Quran itu sampai di sujud tilawah, kemudian dia sujud, maka setan akan semakin sedih dan murka dan mengatakan, sungguh Allah memerintahkan hamba ini sujud, dia pun sujud, maka dia dapat surga. Dan Allah pernah perintahkan aku sujud, tapi aku tidak sujud, maka berhaklah aku masuk neraka. Kemudian dia menangis. Ya, artinya bahwa setan juga di bulan Ramadan itu tidak bisa bergerak gitu ya. Dan dengan bacaan Quran kita bisa kalahkan, bukan hanya terikat saja, tapi dengan bacaan Quran kita bisa kalahkan. Harusnya ketika hawa nafsu sudah bisa ditekan dengan puasa, kemudian setan bisa ditekan dengan qiraatul Quran, harusnya orang itu berubah, tidak maksiat. Tapi kenapa pula masih maksiat? Tadi saya katakan, boleh jadi setan sudah dikalahkan, tapi hawa nafsu belum dikalahkan. Boleh jadi pendorongnya adalah hawa nafsu, bukan dari setan. Wallahu a'lam. Berarti apa bisa dikatakan itu? Berarti setan dari golongan manusia, setan. Ya, setan dari golongan manusia, termasuk setan juga mengajak kepada kebaikan atau keburukan. Tapi hawa nafsu bisa menolaknya. Hawa nafsu kan bisa memfilter.
nafsu kita itu bisa memfilter. Kalau nafsunya baik gitu ya, maka dia bisa menolak. Tapi kalau memang dasarnya nafsunya jelek, la ammaratun bisu, merintahkan kepada keburukan, ya pasti akan kayung bersambut kan gitu ya. Ketika kawannya mengajak keburukan, dia ikut. Ya, wallahu a'lam. Baik, saya cukup jawabannya dari ini. Pertanyaannya yang sederhana tadi ya, tentang bagaimana satu bisa terjadi, namun di bulan Ramadan semuanya jawabannya bisa memberikan satu pengertian buat umur kita dan juga sahabat suaham yang dia mengalami hal ini. Baik, kembali kita bertemu di program KJRI dan kembali di pertanyaan selanjutnya. Salam semuanya dari Ummu Kalista. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, bolehkah kita mengulang bacaan surat yang sama ketika sholat tarawih, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Bolehkah seseorang itu ketika sholat mengulang-ulang surat yang sama baik di rakaat pertama ataupun kedua, baik di sholat wajib atau tarawih? Mungkin begitu pertanyaannya. Iya. Ya, alhamdulillah. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan tentang seorang laki-laki dari Juhainah. Laki-laki ini sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul ketika itu sedang sholat subuh dan membaca surah Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insan ma laha ila akhiril ayat. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rakaat kedua, surat itu lagi yang dibaca. Artinya Rasul membaca 2 kali surah Zalzalah dalam rakaat pertama dalam subuh dan pada rakaat yang kedua, sehingga rawinya hadis ini mengatakan, aku tidak tahu apakah Rasul itu lupa sehingga membaca ayat yang sama ataukah tidak. Tapi yang jelas bahwa Rasul tidak mengulang sholatnya. Dan Rasul SAW juga tidak mengklarifikasi gitu ya. Artinya bahwa itu pernah dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti boleh seseorang itu mengulang-ulang ayat di 2 rakaat dalam sholat, baik tarawih ataupun wajib. Kemudian juga riwayat yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memilih salah seorang pemimpin untuk memimpin Sariyah. Sariyah itu pasukan khusus yang tidak dipimpin Nabi, sehingga Nabi harus memilih pemimpin yang layak untuk memimpin mereka. Dan ingat bahwa standar Nabi SAW mengangkat pemimpin itu bukan karena ketangkasan dalam perang, tetapi siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya, maka dia akan menjadi pemimpin kaum dan akan bergerak berjihad, karena itu adalah kunci kemenangan. Lah, ketika kemudian Sariyah ini pasukan khusus sudah berangkat, kemudian sang imam ini sekaligus mengimami sholat ketika mereka safar berjihad, dan juga dia imam bagi pasukan saat mereka perang. Jadi ketika dia mengimami sholat para sahabat ini, jadi surat yang dibaca itu cuma 1, surah Al-Ikhlas saja. Ya, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Ikhlas. Terus ya pada setiap sholat yang dikeraskan, sehingga sahabat yang lain kemudian merasa geram dan mengatakan, dia kan paling banyak hafalannya di antara kami. Apakah tidak ada surat yang ia baca? Kenapa mesti surah Al-Ikhlas terus? Tapi kemudian jawaban sang amir mengatakan, kalau memang kalian tidak setuju, maka angkat amir yang lain, biar aku sholat di belakangnya. Tapi karena sahabat Rasul tidak mau menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya tetap menjadikan dia amir dan sholat di belakang orang ini. Sampai ketika perang dimenangkan, akhirnya kemudian mereka datang kepada Rasul melaporkan peristiwa ini. Kemudian Rasul memanggil imam tersebut, amir tersebut, kemudian mengklarifikasi alasannya. Maka sang amir mengatakan, karena aku cinta dengan surat itu, wahai Rasul, makanya aku ulang-ulang. Maka Nabi SAW mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kecintaanmu kepada surah itu, maka itu menyebabkan aku akan masuk ke dalam surga. Maka dari hadis-hadis ini, tidak mengapa seseorang itu mengulang-ulang surat, terutama bagi yang sedikit hafalannya, ya, yang mungkin tidak punya hafalan, kecuali hanya beberapa surat itu pun masih ragu-ragu, tidak mungkin hafalannya. Ya, akhirnya surat itu lagi yang dibaca, surat itu lagi yang dibaca. Itu tidak ada masalah. Tapi bagi Anda yang memang banyak hafalannya, mungkin hafalannya, ya sebaiknya di rakaat pertama bedakan dengan rakaat yang kedua. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya Ustaz, kalau misalnya dalam sholat itu berarti bisa ada 2 Ustaz ya, kategori. Kita boleh menggabungkan surat-surat dan dia bisa mengulang-ulang Ustaz ya. Ya. Oke.
di sekolah satu Oh, ya. Tapi kembali di pertanyaan selanjutnya yang sudah terkirimkan kali ini dari Safa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak berbeda Ustaz, kapan waktu masuk dan keluar dari masjid untuk beriktikaf Ustaz? Ya, alhamdulillah. Bicara tentang i'tikaf. I'tikaf itu sunnah muakkad. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf seumur hidupnya. Sejak disyariatkan i'tikaf sampai Rasul meninggal, Rasul tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Bahkan ketika Rasul meninggal pun istri-istrinya melanjutkan i'tikaf. Artinya i'tikaf ini bukan sunnah biasa, tapi juga sunnah muakkad. Walaupun terjadi khilaf para ulama tentang i'tikaf ini, apakah i'tikaf bisa dilakukan di sembarang masjid ataukah ditentukan masjid-masjidnya, karena ada hadis yang mengatakan la i'tikafa illa fi masajidis salas. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Ulama ketika memahami kata la i'tikafah, ada yang memahami la nafiyah di sini adalah nafiyah sihah, nafiyah kesahan i'tikaf. Artinya seolah-olah mengatakan tidak sah i'tikaf kecuali di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tapi ada juga yang membawa la i'tikaf itu maksudnya keutamaan. Jadi tidak ada yang lebih utama i'tikaf itu kecuali 3 masjid. Bukan berarti melarang di masjid-masjid. Karena ayat Al-Quran mengatakan wa antum akifuna fil masajid. Dan madhab yang 4, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali sepakat bahwa boleh i'tikaf itu di sembarang masjid yang ditegakkan padanya Jumat, dimanapun di masjid, tidak harus di Haram, tidak harus di Nabawi, tidak harus di Aqsa, maka di masjid-masjid negeri kita boleh, dan itu pendapat mayoritas para ulama. Bahkan madhab 4 mengatakan seperti itu, kecuali ulama dari kalangan muhaditsin, ya ada yang memahami lah i'tikaf itu artinya tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid saja. Artinya tidak perlu i'tikaf kalau memahami konteks hadis ini. Tapi dibantah oleh ulama-ulama yang bolehkan i'tikaf bahwa kalimat la i'tikafa. Pertama, hadis ini dhaif. Kalaupun sahih, maka maknanya bicara tentang afdhaliyah, bukan larangan i'tikaf di semua masjid yang dibolehkan 3. Maksudnya keutamaan i'tikaf di 3 masjid, bukan berarti di masjid-masjid yang lain itu tidak boleh, gitu maksudnya. Intinya bahwa boleh i'tikaf di mana-mana. Tetapi kalau kita melihat i'tikaf Nabi SAW dimulai dari tanggal 20 Ramadan. Ya, ada yang mengatakan, bagi yang mengatakan malam itu dimulai dari asar, berarti waktunya ketika sholat asar masuk masjid. Bagi yang mengatakan malam itu di waktu maghrib, berarti menjelang maghriblah Anda masuk masjid dan janganlah keluar kecuali karena sebuah hajat yang mendesak, dan baru keluar nanti ketika Idul Fitri. Ya, ketika besoknya Idul Fitri berarti terbenam matahari di waktu maghrib, berarti berlalulah Ramadan karena besoknya sudah 1 Syawal. Wallahu a'lam. Sudah jawabannya, dan kembali sahabat kembali kita dari program Tegenya ini di pertanyaan berikutnya yang sudah dikirimkan. Kali pertanyaan dari Ukti Fitri. Ustaz, apakah tarawih di rumah itu tanpa meraskan tekan sah sholat Ustaz? Ya, alhamdulillah. Apakah tarawih tidak mengeraskan bacaan sah? Ya, sah-sah saja. Karena memang terjadi khilaf ulama ketika seseorang itu mengeraskan di waktu kita tidak mengeraskan, atau tidak mengeraskan di waktu kita mengeraskan. Ya, sholat itu kan ada 2 jenis ya. Ada sholat jamaah, ada sholat sendirian. Nah, kita bahas sholat jamaah dulu. Bagaimana kalau seseorang imam itu ketika imam menjadi imam sholat maghrib, dia tidak mengeraskan bacaannya, persis seperti zuhur atau asar, sah sholatnya? Sah, ya kan? Karena jumhur ulama mengatakan mengeraskan di waktu mengeraskan, tidak mengeraskan di waktu tidak mengeraskan itu hukumnya sunnah. Walaupun dalam hal ini madhab Hanafi bertentangan dan mengatakan wajib. Ya, tapi jumhur ulama mengatakan sunnah. Apalagi sholat sunnah, yang wajib saja sunnah. Karena yang rukun dalam sholat itu adalah baca fatihahnya. Ya, seandainya seorang itu dicukupkan dengan fatihah saja, kata Rasulullah, sholata illa biumil kitab, tidak ada sholat kecuali dengan fatihah. Itu sudah cukup. Ya, karena bacaan Quran itu sunnah hukumnya.
dan mengeraskan juga sunnah hukumnya. Apalagi sholat sendiri. Apalagi pertanyaannya, Anda sholat tarawih di rumah, itu pilihan Anda. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Anda yang sholat sendiri di rumah, sholat tarawih di rumah gitu ya, wanita-wanita di rumah, kan laki-laki tentu ke masjid, maka dilihat kepada nasyat kita, artinya semangat kita itu di mana. Kalau dengan mengeraskan sholat kita makin semangat, keraskan. Kalau dengan tidak mengeraskan itu lebih semangat, maka tidak mengeraskan, nggak apa-apa. Jadi boleh memilih dua-duanya, dikembalikan kepada konteks semangat dan tidaknya tadi. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Dan selanjutnya itu ada pertanyaan, ya, pertanyaan dari Kemal di Batam. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, adakah keutamaan Ustaz bila ada seorang yang meninggal pada bulan Ramadan, apalagi di saat dia sedang berpuasa? Ya? Alhamdulillah. Adakah keutamaan orang yang meninggal di bulan Ramadan? Dalil khusus tidak ada. Dalil umum banyak. Seperti Nabi SAW mengatakan, Atakum Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun niran, wa sufidati syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan diborgol. Kemudian juga keutamaan-keutamaan banyak di bulan Ramadan. Dari dalil umum ya ada, tapi dalil khusus tidak ada kecuali puasa. Orang yang meninggal saat puasa ada dalil khusus. Jadi orang yang saat meninggal saat puasa, maka dia husnul khotimah. Ya, artinya kalau kita meninggal saat siang hari di bulan Ramadan sedang berpuasa, maka masuk dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan orang yang meninggal saat puasa. Karena bagaimanapun ketika ulama membahas tentang alamat husnul khotimah, tanda-tanda baik akhirnya ketika menghembuskan nafas terakhir, salah satunya adalah mati saat beramal saleh. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki seorang kebaikan, as-salahu, ya, ista'malahu, dalam riwayat seperti itu. Apabila Allah menghendaki seorang kebaikan, pasti Allah akan mempekerjakan orang ini. Kemudian sahabat bertanya, apa yang dimaksud Anda, wahai Rasul, mempekerjakan orang itu? Maka Rasul mengatakan, yuwaffiquhu ila amalin saleh. Maka Allah akan berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal saleh, dan ditutup dengan itu. Ya, jadi dalil khusus tidak ada, tapi dalil umum banyak. Ya, kecuali meninggal saat puasa. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ya, tentang saya dari Kemal ini tentang meninggal setelah semuanya, tentunya baik ya kalau misalnya kita bisa meninggal dalam keadaan melakukan perbuatan baik, khususnya di dalam keadaan kita sedang berpuasa. Seperti sudah dikatakan oleh Ustaz tadi, ada keutamaannya. Dan kembali kita di pertanyaan berikutnya yang sudah aku kirimkan sahabat semuanya dari Abdullah di Batam. Apa Ustaz tadi menanyakan, haruskah sholat tarawih Ustaz bersambung dengan sholat isya Ustaz? Maksudnya tarawih itu dikerjakan langsung setelah isya, atau misalnya jika jemaah itu sepakat Ustaz tidak bisa habis isya, mungkin tunda dulu kapan itu lalu bisa dilakukan sholat tarawih selanjutnya Ustaz. Ya, pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan hafidhahullahu ta'ala tentang apakah sholat tarawih ini langsung setelah isya, dan dia menjawab ya. Dan itu amal salaf, amalan para salaf seperti itu. Dari sejak Nabi, kemudian juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengumpulkan manusia, sholat tarawih 1 bulan diimami oleh Ubay bin Ka'ab, itu langsung setelah isya. Jadi habis isya, kemudian rawatib, kemudian tarawih. Itu amalan Nabi, itu amalan para sahabat, dan juga amalan para ulama. Itu yang berlaku seperti itu. Dan itu sunnahnya seperti itu. Jadi habis isya langsung tarawih gitu ya. Berbeda dengan tahajud. Ya, kalau tahajud itu kan sholat setelah tidur, dan umumnya dikerjakan di separuh malam atau sepertiga malam akhir gitu ya. Tapi kalau tarawih itu kan qiyamul lail yang diawalkan. Ya, makanya kata beliau, kalau seseorang itu kemudian habis isya, kemudian pulang dulu, kemudian entah jam 10 nanti tiba-tiba berkumpul beberapa orang kemudian melakukan tarawih, ya secara sunnah tidak ada contohnya. Ya, karena amalan salaf itu memang langsung
setelah Isya. Ya, setelah Isya, kemudian rawatib, kemudian tarawih. Itu saya ambil dari fatwa Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Wallahu a'lam. Tapi kalau seandainya orang melakukannya, apakah sah-sah saja? Ya, tapi untuk mengambil contohnya sulit gitu ya. Iya. Atau misalnya gini, untuk membedakan biar ada jeda itu, jadi setelah sholat Isya ada sedikit khutbah baru tarawih, itu nggak boleh saja. Ya, nggak ada masalah, itu kan bukan memisahkan antara Isya dengan tarawih, maka langsung itu cuman jeda saja, hanya beberapa menit, kultum bahasanya kan begitu. Walaupun sebenarnya kultum ini juga bukan rangkaian daripada tarawih itu sendiri. Jangan masukkan kultum itu bagian daripada rangkaian tarawih. Artinya ada kultum atau tidak ada kultum tidak mempengaruhi tarawih sama sekali. Mungkin mengambil kultum itu karena mengambil momen, ya, momen di mana manusia mudah berkumpul. Kapan lagi menasihati orang kecuali ketika saat Ramadan. Ya, ada yang spesial saja. Iya, wallahu a'lam. Tapi Ustaz, dan Ustaz ada pertanyaan terakhir di pada hari ini yang insya Allah ya yang bisa memastikan dan jawab pertanyaan banyak manfaat. Dan kali ini ada pertanyaan dari Asal di Mata Ustaz. Ustaz, Ramadan setiap tahun itu tersebut cepat berlalu Ustaz. Bahkan sekarang ibadah puasa sekarang masih kurang maksimal Ustaz karena kurang waktu. Mungkin bisa mau bicara Ustaz agar puasa Ramadan ini bisa bermanfaat dan tidak terlalu dengan sia-sia Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah saya jelaskan di mukaddimah, memang waktu itu semakin hari berjalan sangat cepat. Saya analogikan seperti ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu meninggal di waktu muda. Tapi karyanya untuk orang cerdas sekelas hari ini, siapapun yang paling cerdas, tidak ada yang sanggup untuk membuat karya sehebat yang pernah ditorehkan oleh Imam Nawawi. Banyak kitab yang dia karang, berjilid-jilid, seolah-olah dia memiliki usia panjang, padahal usia dia pendek. Tapi karyanya luar biasa. Kalau ditulis orang sekarang itu bisa mungkin bertahun-tahun. Ya, usianya sudah hilang, mungkin tulisannya belum selesai, itu bahasanya. Ya, wajar saja mungkin di zaman Imam Nawawi satu harinya lebih panjang dibandingkan satu hari di zaman sekarang, sehingga memungkinkan untuk menulis begitu. Ya, karena memang sabda Nabi juga seperti itu. Mau di akhir zaman itu memang waktu akan mudah berlalu begitu saja dengan cepat, tahu-tahu duhur, tahu-tahu asar, tahu-tahu maghrib. Dan ini sangat membahayakan bagi kehidupan kita, karena ketika cepatnya waktu berarti usia kita akan semakin dekat ya dari kematian. Dan ketika cepatnya waktu juga kesempatan untuk beramal soleh pun semakin pendek. Oleh karena itu maka nasihatkan, kalau memang Allah berikan taufik kepada yang bertanya, subhanallah, dia merasa bahwa puasanya merasa kurang gitu ya, lalu apa yang harus diamalkan gitu, maka perbanyak ibadah. Walaupun Anda bekerja, di sela-sela pekerjaan Anda bisa berzikir, Anda bisa baca Quran dari hafalan, ya, atau mungkin beli mushaf kecil gitu ya, yang bisa Anda baca ketika Anda duduk, atau sekarang kan ada aplikasi mushaf di handphone, kita bisa buka gitu ya. Artinya ambil manfaat-manfaat ketika puasa itu, bukan hanya mengandalkan puasanya saja, tapi kalau lebih dari itu ada tambahan pahala lain seperti baca Quran, berzikir, silaturahim, bersedekah, atau apalah amalannya gitu ya, supaya betul-betul puasanya bermakna. Ya, jadi pahalanya itu akan banyak sekali, bukan hanya dari sisi puasa tapi ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya nasihatkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator, fal yatafadhal mashkura. Baik, ya Ustaz. Ustaz Abu Marud, jazakallahu khairan Ustaz atas paparan dalam kajian ini. Tentunya insyaallah jawaban-jawaban sudah Ustaz paparkan dan Ustaz utarakan bisa memberikan pencerahan dan juga manfaat bagi kita semuanya, sahabat semuanya dan juga bersama TV. Dan juga atas semuanya sudah bertanya, semoga jawaban-jawaban sudah diberikan oleh Ustaz Abu Marud tadi bisa memberikan suatu kelegaan dan juga memberikan suatu tentunya memberikan banyak manfaat dan solusi dari atas pertanyaan yang sudah kami kirimkan, dan juga bermanfaat buat yang lainnya yang belum sempat bertanya. Dan akhirnya dalam program KTKJ ini kami ucapkan jazakumullah khairan atas
perhatian sama semuanya, juga sahabat serta pemirsa TV yang sudah memberikan pertanyaan dan juga buat Anda yang sudah mendengarkan program ini. Semoga bermanfaat dan memberikan banyak